Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan persatuan. Oke sobat sekalian, episode kali ini merupakan episode spesial karena saya akan berbincang-bincang eksklusif bersama orang nomor satu di Kementerian Agama Kabupaten Garut. Beliau adalah Dr. Andes Kiai Haji Undang Munawar MPD selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Garut yang purna tugas di bulan Mei tahun 2020 sekarang ini. Ada yang berbeda dan sangat menarik untuk disampaikan dalam bincang-bincang kali ini adalah berkaitan dengan aktivitas serta inovasi dan kreativitas beliau di dunia media sosial YouTube. Saya dan sahabat sekalian dari penyuluh agama Islam fungsional merasa sangat terinspirasi dan termotivasi untuk mengetahui lebih jauh tentang motivasi beliau serta nilai-nilai yang akan disampaikan kepada kita semua yang semoga bermanfaat. Sobat sekalian, beberapa hal yang penting diungkapkan dalam bincang-bincang kali ini adalah berkaitan dengan pengalaman beliau selama memimpin Kementerian Agama di Kabupaten Garut. Berbagai agenda dan program kegiatan serta pelayanan umat seperti pelayanan administrasi dan bimbingan manasik haji, pendidikan madrasah, pesantren, dan juga pelayanan pencatatan pernikahan serta wakaf dan lain sebagainya. Khusus berkaitan dengan bimbingan penyuluhan, garapan penyuluh agama Islam baik fungsional maupun non-PNS akan dijelaskan lebih spesifik berkenaan dengan perkembangan dakwah di media sosial YouTube. Sahabat sekalian, bincang-bincang ini dilakukan jarak jauh karena beliau sudah berada di rumah kediamannya di Banjar. Hari Jumat kemarin, tanggal 29 Mei tahun 2020 adalah hari terakhir beliau bertugas. Mengingat pandemi COVID-19 kali ini, perpisahan beliau dengan para pejabat dan jajaran pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Garut dilaksanakan sangat simbolis dan sederhana. Oke sobat sekalian, kita langsung saja pada bincang-bincang dengan beliau. Ingat, simak hingga tuntas agar jangan menjadi salah paham dan agar menjadi manfaat bagi kita semua. Oke, Assalamualaikum Pak Haji, gimana sehat? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada Bapak dan kepada kita semua. Ada beberapa hal yang ingin langsung ditanyakan kepada Bapak. Di antaranya yang pertama adalah kalau boleh disampaikan, sejak kapan atau sudah berapa lama Bapak mendapatkan tugas atau amanah menjadi Kepala Kementerian Agama di Kabupaten Garut? Dan bagaimana pengalaman serta kesan Bapak selama ini? Mangga. Ya, saya di Kemenag Kabupaten Garut mendapat amanah sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama dari tahun 2017. Jadi sampai sekarang 2020, 2 tahun lebih lah, 2 tahun 3 bulan ya. Dulu Maret 2017. Kesan saya ya begitu berkesan memang Kabupaten Garut. Saya dulu mengatakan bahwa Garut itu luar biasa potensinya dengan luas 42 kecamatan dan potensi masyarakat yang demikian heterogen, bahkan banyak tempat-tempat atau pesantren-pesantren besar, lembaga pendidikan besar, dan banyak hal Kabupaten Garut. Dan ternyata 2 tahun 3 bulan terasa seperti 2 bulan begitu, saking betahnya. Tapi walau bagaimanapun saya harus mengakhiri dan saya pensiun. Ya mudah-mudahan pengalaman di Kabupaten Garut menjadi bekal untuk saya hidup secara lebih baik dan bisa menghadapi berbagai tantangan kehidupan, walaupun mungkin
ya setelah pensiun relatif tidak terlalu banyak tantangan. Tapi Garut alhamdulillah banyak memberi inspirasi untuk saya dan menjadi bekal pensiun juga. Mudah-mudahan saya bisa berkiprah lebih baik lagi. Terima kasih Pak Haji. Kalau boleh saya simpulkan, bukan 2 tahun 3 bulan, akan tetapi 3 tahun 3 bulan kalau nggak salah. Program dan kegiatan di Kementerian Agama secara ideal meliputi semua aspek kehidupan masyarakat di bidang keagamaan. Tupoksi Kementerian Agama adalah membantu pemerintah di bidang keagamaan, memastikan masyarakat untuk bisa mengamalkan ajaran agama. Di Kabupaten Garut, dari struktur organisasi juga dapat kita lihat berbagai kehidupan keagamaan memang ditangani oleh Kementerian Agama. Salah satunya terlihat dari postur organisasi Kementerian Agama. Ada beberapa seksi, ada seksi Penmad yang mengurusi pendidikan agama Islam, terutama yang formal. Ada seksi Pedepotren yang mengurusi pendidikan agama Islam yang non formal seperti pondok pesantren atau diniyah takmiliyah. Kemudian seksi PAIS yang mengurus pendidikan agama Islam di sekolah. Kemudian seksi PHU penyelenggara haji dan umroh yang mengurus haji. Kemudian apalagi seksi Bimas Islam yang mengurus bimbingan masyarakat Islam. Di situ ada kantor urusan agama, kemudian ada penyuluh agama Islam, kemudian ada apa ya di Bimas Islam pokoknya. Aduh, jadi rada ngalamun ini hubungan pensiun begitu. Kemudian ada penyelenggara syariah yang mengurus urusan-urusan syariah, contoh seperti penentuan awal Ramadan atau arah kiblat dan lain-lain. Jadi seluruh urusan keagamaan memang di-cover oleh Kementerian Agama dengan tupoksi yang seperti itu. Itu yang berkaitan dengan tupoksi. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak selama ini, bidang keagamaan apa saja yang mampu dilayani oleh Kementerian Agama secara optimal atau maksimal yang ditunjang dengan berbagai perangkat penunjang yang ada? Kalau berbicara tentang pelayanan keagamaan yang maksimal terkait dengan perangkat pelayanan yang ada, yang pertama haji, ya, karena haji bersifat sistem komputerisasi haji terpadu, jadi secara nasional. Jadi itu alhamdulillah terlayani dengan baik, dengan maksimal. Yang kedua kemudian madrasah, ya, madrasah dalam hal ini yang ditangani oleh seksi madrasah. Itu paling maksimal. Kemudian kantor urusan agama di bawah seksi Bimas Islam. Karena banyak ditunjang oleh perangkat-perangkat yang dapat melengkapi pelayanan terkait dengan seksi-seksi itu. Kalau yang lain seperti umpamanya diniyah takmiliyah itu belum bisa terlayani dengan baik, ya, termasuk penyuluh agama Islam juga belum terlayani dengan baik karena perangkat layanannya masih belum lengkap oleh pemerintah. Khusus program kerja di bidang bimbingan dan penyuluhan yang mana saya dan rekan-rekan penyuluh agama Islam berada, berdasarkan pengalaman Bapak selama ini, bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik. Monggo. Terkait dengan pelayanan bimbingan masyarakat Islam dan kepenyuluhan, kita tahu bahwa penyuluh itu ada dua, penyuluh PNS dan penyuluh non PNS. Sebetulnya fungsinya secara umum sama, yakni
menyampaikan penyuluhan penerangan terkait dengan tupoksi Kementerian Agama dalam membimbing masyarakat di bidang keagamaan. Nah, sampai saat ini kalau penyuluh agama yang PNS itu sudah jelas, tupoksinya juga sudah jelas karena mereka PNS. Nah, untuk penyuluh agama non PNS sudah 2 periode rekrutmennya memang ditingkatkan secara lebih baik, walaupun masih banyak kelemahan, banyak kekurangan, masih banyak ketidaksempurnaan. Tapi setidaknya ini adalah sebuah perhatian dari pemerintah tentang bagaimana pentingnya penyuluh agama Islam. Jadi penyuluh agama Islam itu harus menjadi corong pemerintah, representasi dari kinerja atau tupoksi Kementerian Agama. Oleh karena itu saya berharap kompetensi para penyuluh agama Islam baik PNS atau non PNS ditingkatkan sedemikian rupa, karena tantangan di depan itu terkait dengan kepenyuluhan, penerangan, atau wawasan terkait dengan bagaimana agama Islam dalam kehidupan sehari-hari tantangannya sangat banyak. Karena itu maka kompetensi para penyuluh agama Islam harus semakin ditingkatkan. Terima kasih atas penjelasannya. Setiap program kerja dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan target bersama yang telah disepakati secara ideal harus dibangun sinergitas di antara unsur-unsur yang ada. Nah, berdasarkan pengalaman selama ini, bagaimana Bapak membangun sinergitas di antara seksi-seksi yang ada, serta sinergitas dengan lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Kementerian Agama di Kabupaten Garut? Terkait sinergitas ada 2 menurut saya. Sinergitas internal antar kementerian di dalam Kementerian Agama di kantor dan stakeholder Kementerian Agama. Itu sinergitas ya. Jadi saya membangun sinergitas itu terlebih dahulu internal. Jadi saya tentu sebagai kepala tidak bisa bekerja sendiri, siapapun ya, bahkan kepala itu hanya memanage begitu. Tapi yang bekerja secara lebih teknis, yang bekerja secara lebih aplikatif terhadap masyarakat adalah kasih itu, para kepala seksi, dari mulai Kasubag dan para kepala seksi. Nah, tentu untuk bisa melakukan pekerjaannya, semua ini harus dijadikan sebuah teamwork gitu. Sebab tidak bisa hanya yang suksesnya itu karena faktor si anu saja atau satu seksi saja, tapi semuanya memiliki fungsi, memiliki tugas yang tidak bisa dipisahkan dengan tugas-tugas yang lain di internal Kementerian Agama. Maka sinergitas itu penting dibangun, ya, dengan menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kementerian Agama, sehingga mereka mau bekerja dengan tanggung jawab bahwa kami adalah orang Kementerian Agama yang harus bersinergi satu sama lain, membangun kebersamaan untuk melaksanakan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Itu sinergitas yang kami bangun. Alhamdulillah kami dengan para kepala seksi dan seluruh staf bersinergi dengan baik, bahkan dengan organisasi-organisasi yang ada di bawah Kementerian Agama tapi di luar struktur Kementerian Agama secara langsung. Contoh seperti FKDT, ya, kemudian FKPAI, kemudian FPP, kemudian PGM, IGRA, KKRA, AGPAI, dan banyak lagi. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan persatu, dan banyak lagi. Semua itu bersinergi dengan baik, ya, dan mereka merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki terhadap Kementerian Agama. Saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini bahwa sinergitas kita memang dibangun dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Dalam rangka membangun keagamaan di Kabupaten Garut, tentunya harus dibangun sinergitas dengan instansi pemerintah yang lainnya.
Berdasarkan pengalaman Bapak, apa yang telah dilakukan dalam membangun sinergitas Kementerian Agama dengan Forkopimda di Kabupaten Garut? Terkait sinergitas dengan Forkopimda, ya, dengan bupati, wakil bupati, dengan seluruh dinas-dinas, alhamdulillah sinergi kami berjalan dengan sangat baik. Sehingga banyak program yang kemudian kami sampaikan kepada bupati, kepada pemerintah daerah merespon dengan baik gitu. Dan apabila ada hal-hal yang memang harus dilakukan, kami harus turun tangan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan keagamaan, ya alhamdulillah pihak pemerintah daerah selalu juga mengundang kami, selalu membuat solusi-solusi yang baik, dan beberapa permasalahan yang memang terjadi di Kabupaten Garut dapat diatasi dengan baik. Itu tidak lain karena sinergitas kami dengan Forkopimda, dengan bupati, wakil bupati, dengan Padandim, dengan Kapolres, dengan Kajari, pengadilan agama, pengadilan negeri, semuanya ya, semuanya alhamdulillah sangat sinergis sekali, sangat baik sekali. Saya mengucapkan terima kasih juga atas kerjasama ini, mudah-mudahan juga menjadi amal ibadah, dan saya berharap Kabupaten Garut, pemerintah daerah Kabupaten Garut, Pak Bupati dan seluruh perangkatnya dapat mengelola Kabupaten Garut dengan baik. Saya sering mengatakan Kabupaten Garut itu jangan menjadi produk manusia yang gagal urut ya, tetapi Garut itu harus menjadi orang-orang yang gagah dan penurut. Gagah dalam arti berani karena benar, takut karena salah, tetapi penurut, taat hukum. Nah, itulah Garut, insya Allah. Terima kasih atas penjelasannya. Sebagai penyuluh agama Islam fungsional PNS dan penyuluh agama Islam non-PNS, apa yang ingin Bapak sampaikan, khusus pesan Bapak buat kami? Penyuluh agama Islam baik fungsional atau non-fungsional, baik PNS atau non-PNS maksud saya, pesan khusus ya, ingin pesan khusus ya, saya pesankan pertama, menjadi penyuluh agama Islam itu adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang terhormat sekali. Maka terima amanah itu dengan penuh tanggung jawab, itu pertama ya. Terima dengan penuh tanggung jawab. Ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, bahwa kalian semua menjadi penyuluh agama Islam baik PNS ataupun non PNS, sama saja. Yang penting penyuluh agama Islam itulah. Itu terima dengan baik. Ini hal yang sangat terhormat, yang mulia, pekerjaan yang mulia. Karena itu ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dengan menerima seperti itu, maka insya Allah kita akan melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Tapi tanggung jawab saja tidak cukup, karena perlu kompetensi. Artinya tingkatkan kemampuan wawasan keilmuan. Begitu. Kemampuan wawasan keilmuan. Kalau yang umpamanya belum sarjana, terus bisa jadi sarjana ya. Jadi ada yang ijazah formalnya. Saya yakin, percaya banyak santri-santri yang memang secara keilmuan sudah mapan, tapi masih belum punya ijazah formal seperti sarjana. Tingkatkan kompetensi itu ya. Terus banyak membaca, banyak memahami kondisi bagaimana dakwah ini harus dijalankan dengan baik. Jadi tingkatkan wawasan, tingkatkan keilmuan. Tingkatkan wawasan, tingkatkan keilmuan. Itu yang kedua. Yang ketiga bahwa tugas kepenyuluhan ini memang tantangan bagi kita. Di satu pihak kita adalah menjadi corong pemerintah dalam hal keagamaan, di pihak lain kita berada dalam
tataran kehidupan yang bersama-sama dengan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kadang-kadang ada sedikit tarik menarik ya. Kalau pertentangan saya kira tidak ada, karena negara pun sama ingin membimbing masyarakatnya di bidang keagamaan. Nah, coba tempatkan diri kita dengan posisi yang harus kita sadari bahwa kita sebagai penyuluh agama Islam di satu pihak, dan di pihak lain kita adalah masyarakat biasa. Ya, jadi pandai-pandailah menempatkan diri menjadi penyuluh agama Islam ya, yang memiliki tugas bukan hanya menjadi corong pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, tapi juga menjadi bagian dari masyarakat. Nah, yang terakhir yang ini sangat penting sekali, perilaku akhlak para penyuluh agama Islam harus ditingkatkan, harus semakin baik. Ulah jadi omong batur, ongkoh ceramah kaditu kadieu bisa mapatahan ka batur, tapi manehanana atau umpamanya keluargana, nah ulah jadi omong batur. Ya, ulah jadi omong batur. Maksudnya omong batur kagorenganana gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi akhlaknya diperbaiki, kehidupan sosial, bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat diperbaiki, munculkan perilaku yang baik, akhlak yang terpuji. Baik secara pribadi atau ketika berhubungan dengan masyarakat. Secara pribadi rajin ibadah. Jadi hari penyuluh mah kudu rajin tahajud begitu. Sholat malam, kemudian tadarus, baca Quran. Kemarin saya pernah ngobrol-ngobrol banyak membaca Al-Quran setiap hari. Ada yang saya 4 lembar katanya. Oh masih sedikit. Oh rajin baca Quran. Alhamdulillah saya ini hanya memberi motivasi saja. Di atas saya mungkin banyak banyak yang lebih ini. Saya ngobrol dengan sesama kepala Kemenag tentang tadarus baca Quran. Ketika saya mengatakan alhamdulillah saya satu hari itu 2 juz, setelah subuh 1 juz, setelah sholat maghrib 1 juz. Itu seperti wajib itu bagi saya 2 juz. Banyak yang mengatakan, loh kok begitu banyak ya katanya. Saya paling 3 lembar 4 lembar katanya sehari gitu kan. Padahal saya merasa belum apa-apa, banyak yang lebih daripada 2 juz dalam sehari. Jadi ini hanya motivasi saya ya, jangan sampai bisa disebut ria gitu ya. Disebut ria ente eta mah saya semangat tadi ya, tapi ingin memberi motivasi. Sesibuk apapun, sisihkan waktu untuk sholat malam ya, untuk tahajud, sisihkan waktu untuk tadarus, baca Quran dan berzikir, bermunajat. Sisihkan waktu untuk itu. Menyeimbangkan hubungan kita dengan manusia dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting itu ya para penyuluh, dan ini bukan hanya para penyuluh sebetulnya tapi seluruh keluarga besar Kementerian Agama. Munculkan, perlihatkan atau lakukan akhlakul karimah, akhlak yang baik, memberi contoh kepada masyarakat. Bagaimana mungkin tupoksi Kementerian Agama dapat dijalankan dengan baik terkait dengan keagamaan kalau perilaku orang Kementerian Agama masih jelek, masih dipertanyakan, dan masih banyak yang begitu. Ini maaf saja, masih banyak yang akhlaknya kurang baik ya, tolonglah diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Ini mungkin hal yang sangat penting untuk disampaikan oleh Bapak di detik-detik terakhir purna tugas Bapak di Kementerian Agama di Kabupaten Garut. Apa yang ingin disampaikan? Sehubungan saya purna bakti, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, internal Kementerian Agama. Saya berharap seluruh pejabat dan karyawan ASN di Kementerian Agama benar-benar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Apa yang bisa dikerjakan hari ini jangan tunda untuk esok hari. Itu prinsip kerjanya. Kerjakan terus, lakukan terus sampai tuntas. Jangan menunda pekerjaan. Yang kedua, di dalamnya juga harus sinergis betul-betul, saling memiliki satu sama lain, dan merasa bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang sama, bahwa ini adalah Kementerian Agama yang harus kita junjung
dengan melakukan kinerja dengan baik. Dan jadilah para pejabat yang amanah. Nanti kepala Kemenag yang baru, kemudian para kepala seksi harus amanah, adil, lakukan tugas dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Juga stakeholder yang ada di Kementerian Agama, saya harapkan mudah-mudahan sama-sama memiliki Kementerian Agama dengan tanggung jawab yang sama, ingin memajukan Kementerian Agama. Goalnya untuk pelayanan kepada umat. Jadi saya berharap kalian semua, maaf saya mengatakan kalian karena saya udah pensiun, udah paling tua begitu di Kementerian Agama pada saat itu, kemudian sekarang juga sudah pensiun. Kalian semua harus menjadi penerus Kementerian Agama dengan perilaku yang baik, akhlak yang baik, dan tanggung jawab yang penuh terhadap Kementerian Agama. Kemudian saya juga memohon kepada stakeholder di luar Kementerian Agama Kabupaten Garut, mudah-mudahan bisa terus bekerja sama dengan baik, ya, bersinergi dengan baik, berkoordinasi dengan baik. Itu pesan saya. Dan ada pesan yang harus saya sampaikan kesempatan ini menjelang saya pensiun. Itu saya berinisiatif untuk membangun Masjid Al-Muwaddib, ya. Alhamdulillah mungkin sekarang sudah 60-70% selesai. Saya punya prinsip tidak ada pembangunan masjid yang tidak pernah selesai, Insya Allah ini juga dengan anggaran yang kurang lebih 2 miliar, tentu masih banyak lagi yang harus kita butuhkan. Saya titipkan mudah-mudahan masjid ini dapat terus dibangun, diselesaikan dengan baik. Jangan terlalu lama. Dan mudah-mudahan semua lingkungan Kementerian Agama dan masyarakat Kabupaten Garut mendapat rezeki yang cukup, kemudian mau berinfak untuk membangun masjid. Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membuatkan baginya bangunan nanti di surga. Tentu semua ingin memiliki bangunan yang indah nanti di surga. Dan mudah-mudahan semua banyak rezeki dan bisa menyelesaikan masjid itu dengan sebaik-baiknya. Saya kemarin waktu perpisahan yang terbatas itu pernah sedikit guyon, kalau saya membangun masjid itu memulai, kemudian selesainya juga saya masih dinas, akan saya ganti namanya, jangan Al-Muwaddib. Kalau mau Al-Muwaddib itu kan pegawai artinya, jadi terkesannya untuk pegawai saja. Sebaiknya ganti saja itu namanya, jangan Al-Muwaddib, ya kalau boleh Al-Munawar begitu, karena ya Al-Munawar nama saya, tapi nggak apa-apa, silahkan saja. Walaupun tetap saja Al-Muwaddib juga nggak apa-apa. Yang penting bagaimana memakmurkannya. Ya, dari Al-Munawar itu kan yang diberi cahaya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya masjid, seluruh keluarga besar Kementerian Agama dan masyarakat agama, para umat Islam mendapat cahaya dari keberkahan masjid itu. Saya kemarin mengatakan masih banyak orang Kementerian Agama yang ogah-ogahan sholat berjamaah. Jadi kalau datang waktu sholat berjamaah dan sudah tinggalkan pekerjaan, kemudian sholat berjamaah. Mungkin kemarin kurang sigap dalam berjamaahnya. Itu karena masjidnya masih jelek begitu. Mungkin masih punya alasan. Lah masjidnya geda butut gitu. Ayo nama masjidnya insya Allah bagus. Mau nyari alasan apa lagi untuk tidak sholat berjamaah. Dan itu ciri Kementerian Agama. Sholat berjamaah insya Allah semua permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik. Itu kesan dan pesan saya menjelang purna tugas ini. Yang terakhir adalah berkaitan dengan dunia baru Bapak, di mana Bapak hari ini sudah mulai terjun berdakwah di dunia media sosial YouTube. Nah, bagaimana ini kronologisnya dan kedepannya seperti apa? Mohon dijelaskan, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kami semua, tentunya terkhusus buat penyuluh agama Islam. Oh iya, terkait dengan channel YouTube saya. Ini sebetulnya awalnya itu saya menyebutnya ini hikmah dari virus corona ini. Ya, kebetulan timingnya bersamaan dengan menjelang masa pensiun. Jadi ketika saya berada di rumah terus, padahal biasa saya muter kemana-mana, dakwah kemana-mana, kok setelahnya
karantina mandiri di rumah saya sendiri, dakwah saya menjadi tidak ada gitu. Saya tidak lagi ceramah, tidak lagi mendapat undangan kemana-mana. Makanya di rumah saya iseng-iseng karena dakwah tetap harus jalan sekecil apapun. Ya, apalagi saya mau pensiun, jangan sampai pensiun betul-betul nganggur, nggak ada pekerjaan yang bermanfaat. Maka saya coba bikin video gitu, diupload di YouTube. Nah, bahkan kalau tidak salah video pertama saya itu pensiunan jadi monyet begitu. Pensiunan jadi monyet, dan ceritanya ada di situ. Jadi jangan sampai begitu pensiun ya kita tidak punya pekerjaan yang bermanfaat. Saya kemudian mengupload dan kemudian saya sebar, ternyata masyarakat itu, atau paling tidak netizen atau apa itu namanya, di dunia maya banyak yang merespon saya begitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang lebih dari 40 video yang saya upload, dan subscribernya juga sudah lewat dari 600 ya. Lewat dari 650-an lah kurang lebih sekarang ini. Dan saya melihat bahwa ada perbedaan. Pertama, memang zamannya sekarang zaman dunia maya begitu. Zaman teknologi. Jadi dakwah dengan memanfaatkan teknologi, hal yang mesti sekarang ini. Ya, hal yang niscaya. Dan saya berharap para penyuluh agama Islam, ini terutama nih Pak Yayan ya, penyuluh agama Islam di Kecamatan Karangpawitan, bagus memanfaatkan YouTube ya, Dan saya berharap semua mubalik, para ustadz, para kiai, memanfaatkan YouTube untuk dakwah. Tujuannya apa? Memperluas jangkauan dakwah. Kalau selama ini saya ceramah, mungkin mustaminya hanya sebatas 50 orang gitu di sebuah tempat, itu juga gitu. Nah, kalau di YouTube kan bisa menjangkau kemana-mana. Dengan manusia yang berbeda-beda. Levelnya berbeda-beda, status sosialnya berbeda-beda, pemikirannya berbeda-beda. Jadi jangkauannya lebih luas. Walaupun saya sebetulnya merasa bahwa ilmu saya tidak cukup untuk itu. Makanya kalau melihat YouTube saya yang terkait dengan ceramah, latar belakangnya buku sedikit gitu. Ada yang juga ngomong ke saya, Pak Kemenag katanya, itu buku yang di belakang Bapak backgroundnya kok sedikit sekali katanya. Oh, itu saya sesuaikan dengan ilmu saya. Ilmu saya terbatas, ilmu saya sedikit. Makanya yang saya sampaikan tidak masalah-masalah yang berat begitu. Satu ayat atau satu hadis dengan durasinya juga tidak lama, paling lama 15 menit, supaya tidak rentan memunculkan masalah begitu maksud saya. Tapi insya Allah ini merupakan bagian yang saya akan tekuni terus dakwah melalui YouTube gitu. Mudah-mudahan yang masih muda-muda itu lebih banyak kesempatan untuk itu. Insya Allah niatnya semata-mata ikhlas karena Allah ya, tidak mencari yang lain-lain. Itu niat awal itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari lahan dakwah saya. Di samping ya mohon doa juga nanti. Sekarang juga masih banyak sih yang menginginkan ceramah-ceramah saya, ibu-ibu di Majelis Talim itu. Saya juga sekarang menjadi ketua DKM. Ini mungkin pada saat-saat ada di rumah sendiri saya bisa merekam ceramah saya, atau ada video khusus terkait dengan motivasi diri terutama untuk para remaja. Kemudian juga ada kaitannya dengan hikmah dari sejarah orang-orang yang baik, orang-orang bijak, para sholihin, siddiqin dan syuhada. Saya sampaikan dengan
gaya saya, dengan intonasi saya yang sudah tua ini tapi ya memanfaatkan usia. Ya mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan lebih baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, saya ingin masuk ke kategori itu. Atau khairul nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat dengan yang lain. Ingin masuk kategori itu. Keinginan masih jauh, sebetulnya masih jauh. Kan mohon doa, mudah-mudahan saya lebih bermanfaat. Terima kasih saya sampaikan khusus kepada Bapak atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan kami, dan semoga senantiasa Bapak berada dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Undang Munawar MPD selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Garut yang purna tugas di bulan Mei tahun 2020 sekarang ini. Semoga jasa dan pengabdian beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala serta dibalas dengan limpahan pahala yang berlipat ganda di dunia hingga di akhirat kelak. Masih dalam suasana lebaran, saya ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke sobat sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan saya tetap berharap dan mengajak semua sahabat sekalian untuk terus berkarya nyata yang terbaik untuk agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Demikian, salam persatuan dan persaudaraan. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.